Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Rizky Asari dengan NIM 220407502095 dari kelas M227. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedatangan bangsa Eropa dan perlawanan bangsa Indonesia. Kedatangan bangsa Eropa ke Asia, termasuk ke Indonesia, dilatar belakangi oleh keinginan berdagang, menjelajah daerah baru, dan berpetualang, serta menyebarkan agama. Latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Dalam imperialisme kuno, penguasaan daerah baru dimaksudkan untuk mendapatkan 3G, yaitu gold, glory, dan gospel. Kolonialisme dan imperialisme. Perbedaan kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme dan imperialisme memiliki arti penjajahan atau penguasaan terhadap suatu daerah dan suatu bangsa oleh bangsa lainnya. Kolonialisme merupakan suatu sistem ketika suatu negara menguasai rakyat dan sumber daya negara lain. Negara yang dikuasai biasa disebut dengan koloni. Kata imperialisme berasal dari kata imperator yang artinya memerintah. Imperialisme merupakan suatu penjajahan langsung yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain. Kedatangan Eropa ke Indonesia. Kedatangan awal bangsa Eropa ke Indonesia dimulai pada akhir abad ke-15, ketika Portugis menjadi bangsa Eropa pertama yang mencapai Kepulauan Indonesia. Pada tahun 1511, Portugis mendirikan pos perdagangan di Malaka yang pada saat itu merupakan pusat perdagangan rempah-rempah yang penting. Kemudian, pada awal abad ke-16, bangsa Spanyol juga mengirim ekspedisi ke wilayah ini. Namun, peran dominan bangsa Eropa di Indonesia dimulai dengan kedatangan Belanda. Pada tahun 1596, Cornelis de Houtman dan timnya dari Belanda tiba di Banten, Jawa Barat. Mereka mencari jalur perdagangan rempah-rempah langsung ke Asia Timur untuk menghindari monopoli Spanyol dan Portugal. Kedatangan mereka menandai awal hubungan antara Belanda dan Indonesia. Tujuan bangsa Barat menguasai Indonesia. Yang pertama, agar dapat menguasai perdagangan rempah-rempah langsung dari daerah sumbernya. Cara tersebut dilakukan dengan menerapkan monopoli perdagangan. Yang kedua, menguasai wilayah strategis untuk perdagangan dan basis militer. Yang ketiga, mengeruk sebanyak mungkin kekayaan sumber daya alam suatu wilayah. Yang keempat, ikut campur tangan dalam urusan politik suatu wilayah. Alasan penjelajahan Eropa ke Nusantara. Indonesia sejak awal Tarik Masehi dikenal sebagai sumber penghasil rempah-rempah. Rempah-rempah ini sangat dibutuhkan oleh orang-orang Eropa sebagai obat, pengawet makanan, dan bumbu masakan. Orang-orang Eropa biasa membeli rempah-rempah dari pedagang Asia Barat. Oleh karena itu, membelinya dari pedagang perantara, harga rempah-rempah tersebut menjadi mahal. Mahalnya harga rempah-rempah tersebut mendorong orang-orang Eropa untuk mencari rempah-rempah langsung ke daerah sumbernya. Pada awal kedatangannya, bangsa Eropa hanya ingin mendapatkan rempah-rempah langsung dari daerah sumber rempah-rempah. Namun, tujuan tersebut berubah menjadi ingin menguasai Indonesia. Pada masa kolonial Belanda di Indonesia, terdapat beberapa kebijakan penting yang diterapkan oleh pemerintah Belanda. Berikut ini adalah ringkasan singkat beberapa kebijakan tersebut. Sistem tanam paksa 1830–1870. Sistem tanam paksa adalah kebijakan yang mewajibkan petani di Jawa untuk menanam tanaman komersial tertentu seperti kopi, teh, dan indigo untuk dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang rendah. Yang kedua adalah politik etis 1901. Politik etis adalah kebijakan yang diumumkan oleh pemerintah Belanda dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan penduduk pribumi Indonesia dan memperbaiki administrasi kolonial. Tujuan politik etis adalah memberikan pendidikan, kesehatan, dan keadilan hukum kepada penduduk pribumi. Yang ketiga, sistem Kulturstelsel 1830–1870. Sistem Kulturstelsel adalah kebijakan yang memaksa petani di Jawa untuk menanam tanaman komersial seperti kopi, teh, cengkih, dan nila untuk diekspor ke Belanda. Kebijakan-kebijakan tersebut mencerminkan penindasan, eksploitasi, dan ketidakadilan yang dialami oleh penduduk pribumi Indonesia selama masa kolonial Belanda. Meskipun ada beberapa upaya untuk memperbaiki kondisi melalui politik etis, dampak positifnya terbatas dan tidak mampu mengatasi esensi dominasi kolonial. Runtuhnya Konstantinopel. Kekuasaan Kerajaan Romawi Timur berakhir setelah jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan kekuasaan Turki Utsmani. Bangsa Turki menjalankan politik yang mempersulit pedagang Eropa beroperasi di daerah kekuasaan bangsa Turki. Dengan keadaan tersebut, menyebabkan perdagangan di antara dunia timur dan Eropa menjadi mundur, sehingga barang-barang yang dibutuhkan orang-orang Eropa menjadi berkurang di pasaran Eropa. Barang-barang tersebut terutama rempah-rempah.
Eksplorasi samudra pasca jatuhnya Konstantinopel. Penjelajahan samudra bangsa Barat, pelaut-pelaut bangsa Eropa pada akhir abad ke-15 Masehi dan pada permulaan abad ke-16 Masehi berhasil menjelajahi samudra yang luas sampai ke negeri-negeri baru seperti Amerika, Afrika, dan Asia Timur termasuk Indonesia. Faktor pendorong bangsa Eropa mengadakan penjelajahan samudra. Yang pertama, jatuhnya kota Konstantinopel tahun 1453 ke tangan penguasa Turki Utsmani. Yang kedua, kisah perjalanan Marco Polo ke dunia timur, yaitu perjalanan kembalinya Marco Polo dari negeri Cina melalui pelayaran. Yang ketiga, penemuan Kopernikus yang didukung oleh Galileo yang menyatakan bumi ini bulat. Yang keempat, penemuan kompas atau petunjuk arah mata angin. Yang kelima, semangat reconquista, yaitu semangat pembalasan terhadap kekuasaan Islam dimanapun yang dijumpainya. Beberapa perlawanan rakyat Indonesia yang terkenal di berbagai daerah secara singkat. Yang pertama, perlawanan Diponegoro 1825 sampai 1830. Diponegoro, seorang pangeran Jawa, memimpin perlawanan terhadap kolonialis Belanda dalam apa yang dikenal sebagai Perang Diponegoro. Yang kedua, perlawanan Pangeran Antasari 1859 sampai 1862. Pangeran Antasari adalah pemimpin perlawanan melawan kolonialis Belanda di wilayah Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Yang ketiga, perlawanan rakyat Sumatera Utara terhadap Belanda terjadi di Tapanuli. Tentara Belanda yang berkedudukan di Tarutung diserang oleh pasukan Sisingamangaraja 12 yang bermarkas di Bakara. Yang keempat, perlawanan rakyat Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin.